Halo Sobat Cerdas, perkenalkan nama saya Kurniawan. Di video kali ini saya akan membahas salah satu teori filsafat yang menurut saya keren banget ya teman-teman, yaitu teori empirisme dari filsaf yang berasal dari Inggris, yaitu John Locke. Oke teman-teman, kenapa saya memilih teori ini? Karena menurut saya cara pandang si John Locke tentang bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan itu sangat masuk akal dan relevan di kehidupan kita. Jadi, John Locke itu hidup di abad ke-17. Waktu itu banyak filsaf yang percaya bahwa pengetahuan datang dari akal dan pikiran manusia. Contohnya René Descartes. Ia terkenal dengan kalimatnya yang "aku berpikir maka aku ada". Locke punya pandangan yang agak beda. Menurut dia, kita lahir seperti kertas kosong, atau dalam istilahnya kita disebut tabaula rasa, yang artinya kita tidak akan punya pengetahuan bawaan sejak lahir. Teman-teman, kalau gitu pengetahuan datang dari mana nih? Locke bilang semuanya berasal dari pengalaman. Ada dua macam pengalaman, yaitu dari panca indera, penciuman, penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan merasakan. Nah, yang kedua yaitu refleksi, di mana kita memikirkan pengalaman yang tadi dan menarik kesimpulan dari situ. Dari dua hal itu, barulah kita bisa membentuk ide, konsep, dan pengetahuan. Contohnya gampang saja, hal-hal yang paling sederhana. Kita tidak akan pernah tahu itu panas apabila kita tidak menyentuh itu api. Dan kita tidak akan pernah tahu bahwa kita naik sepeda, menggerakkan sepeda apabila kita hanya sekedar membaca dan tidak menaiki sepeda itu. Itulah inti empiris, semua berasal dari pengalaman. Nah teman-teman, saya pribadi suka banget sama teori ini karena rasanya dekat banget sama kenyataan hidup. Dalam belajar pun kita sering banget baru benar-benar memahami setelah mengalaminya sendiri. Misalnya belajar public speaking, mungkin awal-awal kita akan merasakan gugup, tapi apabila kita sering tampil, maka rasa gugup itu tidak akan terlihat lagi. Baru deh kita mengerti ritme berbicara yang baik. Itulah contoh empiris dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentu aja tidak ada teori yang sempurna. Kalau saya boleh sedikit kritik, menurut saya John Locke menekankan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Padahal kadang manusia bisa membayangkan atau memikirkan hal-hal yang belum pernah dialami. Misalnya, kita membayangkan dunia luar angkasa atau makhluk fiksi yang belum kita lihat. Artinya, akal dan imajinasi punya peran penting dalam membentuk pengetahuan, nggak cuma soal pengalaman semata. Tapi walau begitu, saya kagum sama pemikiran John Locke. Dia berhasil membuka cara pandang baru terhadap bagaimana manusia belajar dan memahami dunia. Dan yang paling saya suka dalam teori ini adalah teori ini mengajarkan kita untuk selalu terbuka kepada pengalaman baru, karena di sanalah kita bisa berkembang dan menemukan hal-hal yang baru. Jadi dapat kita simpulkan bahwa John Locke lewat teori empirisnya mengajarkan kita bahwa pengetahuan itu bukan dari lahir, melainkan dari pengalaman kita, dari apa yang telah kita lalui, atau dari hasil pengalaman dan refleksi.
Makin kita banyak belajar, maka semakin kita banyak wawasan yang kita dapatkan. Nah, kalau kita gali lebih dalam lagi, pemikiran John Locke ini bukan soal manusia belajar, tapi punya dampak besar banget terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan modern. Locke percaya bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, maka pendidikan mempunyai peran penting. Manusia dapat dibentuk oleh lingkungannya dan pengalaman yang mereka alami setiap harinya. Makanya Locke sering disebut sebagai salah satu pelopor pendidik basis pengalaman, atau istilah lainnya modern learning by doing. Misalnya dalam dunia pendidikan, pendekatan Locke bisa kita lihat dalam sistem pembelajaran yang mendorong siswa aktif untuk mencoba dan bereksperimen, bukan menghafal teori saja. Jadi, guru bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi fasilitator yang membantu murid menemukan pemahaman mereka sendiri lewat pengalaman sehari-hari. Sebagai penutup, saya menegaskan kembali teori John Locke bahwa pengalaman manusia bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, tapi sesuatu yang dibangun oleh pengalaman hidup. Tiap pengalaman, sekecil apapun pengalaman, sepanjang apapun pengalaman, anggaplah pengalaman itu berharga dan menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan dari teori John Locke dan teori empirisme. Semoga penjelasan bisa memberikan wawasan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you there.